Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alamal insana bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat rahmatnya Allah semoga selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda alam Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pendidikan agama ini adalah pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan kita semua, lebih-lebih bagi anak-anak kita. Mengapa ibu-ibu sekalian pendidikan agama ini sangat penting bagi kita dan bagi anak-anak? Dikarenakan di dalam agama Islam ini agama yang mana setiap amalan-amalannya ini memerlukan ilmunya. Nah, sementara ilmu itu tidak bisa didapat kecuali lewat belajar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, wahyu pertama yang ditulis atau yang disampaikan itu ayatnya adalah Iqra. Artinya perintah membaca. Iqra berarti kalau perintah membaca, kita ini diperintahkan untuk belajar. Yang namanya belajar adalah dari ketidaktahuan menuju tahu. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Dengan cara membaca. Kemudian cara membacanya ini ada 2 ayat ibu-ibu yang harus kita baca. Yang pertama adalah ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini ayat yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu namanya ayat qauliyah. Nah, ibu-ibu jangan merasa kecil hati ketika ibu-ibu belum bisa membaca Al-Qur'an. Jangan merasa kecil hati ketika belum bisa membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena perintah Kanjeng Nabi itu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran itu besok akan datang pada hari kiamat
itu syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan, li ashabihi, bagi orang yang ahli dalam membacanya. Nah, perintahnya pada hadis ini ibu-ibu sekalian itu adalah perintah membacanya, bukan perintah mengartikannya, bukan perintah menafsirkannya, bukan perintah menerjemahkannya, tapi perintah membaca. Nah, orang yang membaca itu tentunya tidak sama. Ada yang pintar, ada yang susah. Laras nggih? Ada yang paham maknanya, ada yang nggak paham. Kita baca Yasin terus-terusan sampai sekarang nggak paham apa itu isinya, artinya. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, dan seterusnya. Dibaca aja, nggak paham itu apa artinya yang kita baca. Nah, itu sudah termasuk ahlil Quran bagi kita. Tapi ada yang ahlul Quran yang bagi mereka yang cerdas, paham, bukan hanya fasihah dalam membacanya, tapi paham maknanya dan tafsirnya. Tapi bagi kita insya Allah kita sudah diakui menjadi ashabil Quran. Nah, itu besok ibu-ibu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Itu akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan, yang mana pada hari itu kita sangat membutuhkan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Itu datang Al-Quran. Itu salah satu pendidikan. Makanya jangan sampai kita yang sudah tua ini jika tidak bisa membacanya akan ditularkan kepada anak cucu kita. Jangan sampai, nauzubillah min zalik. Minimal harus bisa belajar. Nah, ini pendidikan, betapa pentingnya pendidikan agama Islam bagi orang muslim, orang mukmin. Sampai ayat pertama yang diturunkan itu adalah bunyinya Iqra, baca. Kemudian ibu-ibu, Al-Quran ini pantas dibaca oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Ayah nini maca Quran pantas nyebutnya, nini maca Quran pantas. Bismillahirrahmanirrahim, bari cadel teh ada huntuan. Maca Yasin pantas, nini itu pantas. Coba enak nini nyanyi bari huntuan, nyanyi nah hayang kawin deh, aduh pantas tuh pantas geus nini huntuan. Nyai jang sorangan di kamar mah tenan naon ngan anu ngadengekeun anak eta teresepeun soalna teu merdu. Jadi inilah hebatnya Al-Quran. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun Al-Quran dikumandangkan itu pantas sekali. Itu Iqra. Kemudian ada ayat yang kedua yang kita baca itu ayat kauniyah, ayat keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat keagungannya Allah, ibu-ibu. Allah menciptakan langit, Allah menurunkan air hujan. Kalau kita pikir di mana coba nyimpennya Allah air hujan itu, disimpan di mana? Ayo ibu-ibu, disimpan di mana? Kalau kita dari sanyo disimpan di pung ya, untuk bisa mengalir ke bawah. Tapi kalau Allah
di mana menyimpan air di langit, dan itu diberikan untuk kita sebagai manusia, yang dari air tersebut akan menumbuhkan tanaman, dan tanaman itu tentunya akan dibutuhkan oleh manusia. Itu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi langit, bumi, gunung dan lain-lain sebagainya. Itu menjadikan sarana pemikiran bagi kita untuk supaya kita mengingat Allah. Kemudian